Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Nitariani dari kelas B2, jurusan Pendidikan Agama, Fakultas Dharma Acarya. Saat ini saya sedang menempuh semester 3 di Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa Denpasar. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan memaparkan materi terkait mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Ida Ayu Adi Armini SAG MAG. Baik teman-teman, di sini saya akan mengambil tema yang ketiga yaitu permasalahan psikologi agama dalam kehidupan umat Hindu. Berdasarkan tema tersebut dan situasi yang tengah terjadi di masyarakat Hindu saat ini, saya akan mengambil judul yaitu Psikologi Agama terhadap Kesehatan Mental Umat Hindu. Baik, kita simak penjelasannya ya. Salah satu fenomena yang terjadi pada masyarakat dewasa ini adalah terjadinya perubahan yang sangat cepat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kecanggihan tersebut, penyakit-penyakit pun sudah dapat dilihat dan dideteksi maupun diobati dengan obat-obatan yang bagus dengan menggunakan metode pengolahan canggih. Ada yang bersumber dari virus, bakteri, maupun baksil-baksil, sehingga untuk mengobatinya membutuhkan obat-obatan medis. Tetapi ada juga penyakit-penyakit yang bersumber dari jiwa atau hati suatu individu. Penyakit inilah yang dinamakan penyakit mental. Ilmu kedokteran menyadari akan hubungan antara penyakit dengan kondisi psikis manusia. Di antara faktor mental yang diidentifikasi sebagai potensial dapat menimbulkan gejala-gejala tersebut adalah keyakinan beragama. Gangguan mental seperti ini salah satunya dapat diatasi maupun diteliti melalui psikologi agama agar kesehatan mental pun dapat tercapai. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, saya akan mengambil 3 rumusan, yakni yang pertama yaitu pengertian psikologi agama dan kesehatan mental, yang kedua yaitu hubungan antara psikologi agama dengan kesehatan mental, dan yang ketiga yaitu upaya peningkatan kesehatan mental. Nah teman-teman, jika kita mendengar kata psikologi, tentunya akan terlintas pasti tentang ilmu kejiwaan, tingkah laku maupun perilaku. Nah itu benar sekali karena psikologi adalah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental dan proses mental manusia. Psikologi ini ada pembagiannya maupun cabangnya, yaitu psikologi agama adalah meneliti dan menelaah kehidupan beragama pada seseorang yang mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Di samping itu, psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Namun, untuk menutupi atau meniadakan sama sekali dorongan dan rasa keagamaan, kelihatannya sulit dilakukan ya teman-teman. Hal ini karena manusia ternyata memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya untuk tunduk kepada zat yang gaib. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor intern manusia dalam psikologi. Kepribadian dinamakan pribadi atau self ataupun hati nurani. Oke, selanjutnya pengertian dari kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikosis, atau bisa disebut juga penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya, sehingga akan mampu mengontrol diri dan mengendalikan dirinya sendiri.
Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor atau penyebab terjadinya stres, teman-teman. Orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan dirinya dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri maupun lingkungannya. Keberadaan seseorang terhadap stresor berbeda-beda karena faktor genetik, proses belajar, dan budaya yang ada di lingkungannya. Juga intensitas stresor yang diterima oleh seseorang dengan orang lain juga berbeda-beda. Ciri-ciri kesehatan mental dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu yang pertama, memiliki sikap batin yang positif terhadap dirinya sendiri, yang kedua yaitu aktualisasi diri, yang ketiga yaitu mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada, yang keempat mampu berotonom terhadap diri sendiri atau mandiri, yang kelima yaitu memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada, dan yang terakhir yang keenam mampu menyelaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Hubungan antara psikologi agama dalam kaitannya dengan keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan ide Sang Hyang Widi Wasa. Sikap pasrah yang serupa itu diduga akan memberi sikap optimis pada diri seseorang, sehingga akan muncul perasaan yang positif seperti rasa bahagia, rasa senggang, puas, sukses, merasa dicintai, atau merasa aman. Dengan kata lain, kondisi yang demikian menjadikan manusia pada kondisi kodratinya, sesuai dengan fitrah kejadiannya, sehat jasmani dan rohani. Sikap emosi yang demikian merupakan bagian dari kebutuhan hak asasi manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka, dalam kondisi tersebut, manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan penganutnya untuk melaksanakan ajaran agama secara rutin. Bentuk dan pelaksanaan ibadah agama paling tidak akan dapat berpengaruh dalam menanamkan keluhuran budi yang pada puncaknya akan menimbulkan rasa sukses sebagai pengabdian kepada ide Sang Hyang Widi Wasa yang setia. Tindak ibadah setidak-tidaknya akan memberi rasa bahwa hidup menjadi lebih bermakna. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani secara fisik tak dapat dipisahkan dan memerlukan perlakuan yang dapat memuaskan keduanya. Untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama pembelajaran agama Hindu. Sesungguhnya yang itu sangat diperlukan dalam mental, karena tujuan dari agama Hindu yaitu moksa, yakni dengan cara meningkatkan ketakwaan kehadapan ide Sang Hyang Widi Wasa, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan memperkuat sraddha. Sebab hanya dengan pendidikan inilah manusia itu akan mampu merubah dirinya menjadi makhluk yang lebih tinggi. Sehingga dalam mengolah nilai-nilai ajaran agama yang diperoleh serta berusaha meningkatkan kemampuan intelektualnya serta dapat seluruh aspek kecerdasan baik kesehatan, spiritual maupun emosi. Dalam hal ini yang menjadi dasar dari agama Hindu itu sendiri adalah berpangkal pada kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari tatwa atau filsafat, etika atau susila, ritual atau upacara, yang mana ajaran tersebut bersumber pada kitab suci Hindu yaitu Weda. Walaupun ajaran tersebut terbagi-bagi, tapi pada kenyataannya mereka tersebut terjalin menjadi satu yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh umat beragama Hindu. Ajaran agama Hindu telah termasuk ke dalam tujuan pengajaran adalah untuk meningkatkan sraddha bakti dalam kehidupan sehari-hari serta berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Hindu.
Untuk mengimplementasikan ajaran agama Hindu dapat dilakukan dalam kegiatan persembahyangan sehari-hari atau nitya karma dan hari-hari tertentu atau naimittika karma. Sehingga dengan cara demikian umat Hindu secara tidak langsung telah meningkatkan kualitas kepercayaan terhadap ide Sang Hyang Widiwasa untuk menjaga dan kesehatan mental terkait keberagamaan. Jadi, semakin dekat seseorang kepada Tuhan dan semakin banyak ibadahnya, maka akan semakin tentamlah jiwanya serta semakin mampu ia menghadapi kekecewaan dan kesukaran-kesukaran dalam hidup. Dan demikian pula sebaliknya, semakin jauh orang itu dari agama, akan semakin susahlah baginya untuk mencari ketentraman batin. Ini menunjukkan bahwa agama terkait dengan ini, pendekatan diri kepada Tuhan merupakan terapi yang tepat dalam menanggulangi masalah-masalah kehidupan, termasuk di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gangguan pada kesehatan mental. Oke, demikianlah pemaparan materi pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya untuk kita semua dan teman-teman. Dan tentunya semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat jiwa dan senantiasa bertakwa ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thanks for watching. Bye-bye.